Emulsi merupakan suatu sistem di mana terdiri atas sedikitnya dua fase yang tercampurkan. Sistem ini tidak stabil secara termodinamika dan dapat distabilkan dengan bahan pengemulsi. Emulsi dibagi atas dua menurut fase terdispersinya, yaitu tipe minyak dalam air dan air dalam minyak. Nanoemulsi adalah sistem emulsi yang transparan, tembus cahaya, dan merupakan dispersi minyak dalam air, yang distabilkan oleh lapisan film dari surfaktan atau molekul surfaktan yang memiliki ukuran droplet 50–500 nanometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Putri, NIM saya 1701011149. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu pengembangan teknik sistem nanoemulsi untuk aplikasi oral melalui saluran gastrointestinal adalah teknologi autoemulsifikasi. Kemudian konsep dari teknologi ini adalah formulasi antar minyak, surfaktan, dan kosurfaktan yang mengandung obat. Kemudian sistem ini selanjutnya akan masuk ke saluran cerna dan bercampur dengan saluran dengan cairan usus yang mengandung air. Ketika formulasi bercampur dengan cairan usus, maka akan terjadi emulsifikasi spontan yang menghasilkan globul berukuran nanometer. Di sini ada dua botol contoh, yaitu nanoemulsi yang yang berwarna putih itu makroemulsi, dengan yang kecoklatan itu namanya nanoemulsi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rani Monalisa Hutagaol, NIM 1701011472. Saya akan menjelaskan slide tentang nanoemulsi dan mikroemulsi. Yang pertama, nanoemulsi, yaitu stabil secara termodinamika dan kinetika. Yang kedua, tidak stabil dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, membutuhkan konsentrasi surfaktan yang lebih rendah untuk proses pembuatannya. Yang keempat, nanoemulsi relatif lebih mahal. Mikroemulsi, yang pertama, stabil secara termodinamika. Yang kedua, stabil dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, konsentrasi surfaktan lebih tinggi. Yang keempat, mikroemulsi lebih murah. Perkenalkan, nama saya Nurlaira Safitri dengan NIM 1701011165. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembentukan nanoemulsi. Nanoemulsi ini dapat dibuat dengan teknik mekanikal yang berbeda. Salah satu metode pembuatan nanoemulsi adalah teknik energi tinggi seperti ultrasonikasi, mikrofluidasi, dan homogenizer bertekanan tinggi. Pembuatan nanoemulsi dengan energi ini tergantung pada pembentukan ukuran globul yang kecil dengan adanya surfaktan atau campuran surfaktan dengan masukan energi yang tinggi. Kemudian ini adalah komponen nanoemulsi, di mana umumnya nanoemulsi memiliki komponen yang digunakan. Seperti yang pertama adalah minyak, di mana minyak merupakan komponen penting dalam formulasi nanoemulsi karena dapat melarutkan bahan aktif lipofilik. Yang kedua adalah surfaktan. Surfaktan non-ionik umumnya digunakan karena memiliki toksisitas yang rendah dibandingkan dengan surfaktan ionik. Dan terakhir adalah kosurfaktan, di mana penambahan kosurfaktan selain dapat menurunkan tekanan antarmuka minyak dan air, juga dapat meningkatkan fluiditas pada antarmuka sehingga dapat meningkatkan entropi sistem. Nama saya Aksan, NIM 1701011182. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu karakterisasi nanoemulsi. Yang pertama, transmission elektron mikroskopi. Yang kedua, analisis ukuran droplet nanoemulsi. Yang ketiga, penentuan viskositas. Yang keempat, indeks refraksi. Yang kelima, in vitro skin permeation studies. Yang ke 6. Tes iritasi kulit. Yang ke-7 studi in vivo. Yang ke-8 studi stabilitas termodinamika. Yang ke-9 karakterisasi permukaan. Selanjutnya yaitu transmission elektron mikroskopi, yaitu morfologi dan struktur nanoemulsion. Yang formulasi nanoemulsion diencerkan dengan air 1/100.
Lalu status nanoemulsion disimpan pada film jaringan berlubang dan diamati setelah pengeringan. Selanjutnya yaitu studi stabilitas termodinamika, yaitu untuk mengatasi masalah formulasi metastabil. Selanjutnya formulasi yang dipilih disentrifugasi pada 3500 rpm selama 30 menit. Lalu siklus pemanasan dan pendinginan siklus. Yang selanjutnya dilakukan 6 siklus antara suhu kulkas dari 4 derajat Celcius dan 45 derajat Celcius selama 48 jam. Dan kemudian Price-Dow siklus dilakukan antara kurang 21 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu analisis ukuran droplet atau tetesan. Ukuran tetesan dari nanoemulsion ditentukan oleh spektroskopi kolerasi foton atau photon correlation spectroscopy. Kemudian sebanyak 0,1 ml nanoemulsi didispersikan dalam air 50 ml. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan J-Scissor 1000 HS. Cahaya hemburan dipantau pada temperatur 25 derajat Celcius pada sudut 90 derajat. Selanjutnya penentuan viskositas. Viskositas formulasi 0,5 gram ditentukan tanpa pengenceran menggunakan brok pilet ultra kerucut dan plat reometer pada 25 kurang lebih sampai 0,5 derajat Celcius. Dan kemudian salah satu software yang digunakan untuk perhitungan viskositas adalah P2,6 Reocal. Selanjutnya yaitu aplikasi nanoemulsion. Yang pertama parenteral delivery, yang kedua oral drug delivery, yang ketiga topical drug delivery, yang keempat ocular and pulmonary delivery, yang kelima nanoemulsion in biotechnology. Selanjutnya yaitu aplikasi nanoemulsion. Yang parenteral delivery adalah formulasi nanoemulsion memiliki keunggulan yang berbeda atas sistem makroemulsion ketika diberikan secara parenteral. Karena partikel nanoemulsi lebih lambat termetabolisme atau dibersihkan dari emulsi partikel kasar, dan karena itu memiliki waktu tinggal lebih lama di dalam tubuh. Yang kedua, oral drug delivery adalah formulasi nanoemulsion menawarkan beberapa keuntungan atas formulasi oral konvensional untuk pemberian oral, termasuk peningkatan penyerapan, meningkatkan potensi klinis, dan penurunan toksisitas obat. Oleh karena itu, nanoemulsion telah dilaporkan merupakan penghantaran yang ideal obat-obatan seperti steroid, hormon, diuretik, dan antibiotik. Selanjutnya yaitu topical drug delivery adalah penggunaan lecithin atau IPP atau air nanoemulsi untuk penghantaran transdermal indomethacin, dan diclofenac juga telah dilaporkan dapat meningkatkan permeabilitas stratum corneum manusia. Yang selanjutnya ocular and pulmonary delivery adalah oil atau water nanoemulsi telah diteliti untuk penghantaran okular, untuk melarutkan obat yang sukar larut, untuk meningkatkan penyerapan, dan untuk mencapai memperpanjang profil rilis. Nanoemulsi yang mengandung pilokarpin dirumuskan menggunakan lecithin, propilen, glikol, dan sebagai kosurfaktan dan IPM sebagai fase minyak. Selanjutnya yaitu nanoemulsion in biotechnology. Yang pertama, dalam sistem biologisnya banyak enzim beroperasi pada antarmuka antara hidrofobik dan hidrofilik, dan antarmuka ini dapat stabil oleh
lipid polar dan amfifilik alami lainnya. Yang kedua, katalisis enzimatik dalam nanoemulsion telah digunakan untuk berbagai reaksi, seperti sintesis ester, peptide, dan gula asetal transesterifikasi, berbagai reaksi hidrolisis dan transformasi steroid. Enzim lipase adalah yang paling banyak digunakan dalam reaksi mikroemulsi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Devi, Prodi S1 Farmasi, Institut Kesehatan Al-Fatihah dengan NIM 17010113991. Baiklah, saya melanjutkan materi berikut ini. Evaluasi nanoemulsi. Yang pertama, kita harus mengetahui pengujian organoleptisnya. Pengujian organoleptis ini didasarkan pada proses penginderaan. Evaluasi organoleptis, sedia nanoemulsi dilakukan dengan mengamati warna, bau, kejernihan, homogenitas, dan pemisahan fase. Nanoemulsi yang stabil ditandai dengan tidak terjadinya pemisahan fase jernih, homogen, dan tidak berbau tengi. Yang kedua, uji pH. Sedia nanoemulsi yang ditunjukkan untuk pemakaian topikal harus didesain agar tidak menimbulkan iritasi. Oleh karena itu, pH sediaan harus berada pada pH 4-6 yang merupakan pada pH kulit. Dari Intan Devi. C. Uji persen transmitan. Pengujian persen transmitan dilakukan untuk mengukur kejernihan nanoemulsi yang terbentuk. Pengukuran persen transmitan merupakan satu faktor penting dalam melihat sifat fisik nanoemulsi yang terbentuk. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan spektrometer UV-Vis pada panjang gelombang 650 nanometer dan menggunakan Aquades sebagai blanko. Jika hasil persen transmitan sampel mendekati persen transmitan Aquades, yakni 100%, maka sampel tersebut memiliki kejernihan atau transparansi yang mirip dengan air. D. Uji viskositas. Viskositas menunjukkan sifat dari cairan untuk mengalir. Makin kental suatu cairan, maka semakin besar kekuatan yang diperlukan agar cairan dapat mengalir. Besarnya viskositas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, ukuran molekul, konsentrasi larutan, serta gaya tarik-menarik antara molekul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Rahmat Tiara. Saya akan melanjutkan hasil presentasi kami, yaitu uji ukuran partikel. Uji ukuran partikel. Pengujian uji ukuran partikel dilakukan untuk mengetahui ukuran partikel yang terbentuk memenuhi kriteria ukuran partikel nanoemulsi, yaitu 50-500 nanometer. Pengujian ukuran partikel menggunakan PSA atau Particle Size Analyzer dengan tipe Dynamic Light Scattering. Prinsip dasar alat ini adalah sampel yang akan ditembak dengan sinar laser dan akan terjadi penghamburan cahaya. Penghamburan cahaya tersebut akan dideteksi pada sudut tertentu secara cepat. Hasil pengukuran droplet dinyatakan sebagai diameter dari droplet yang terdapat pada medium disperse. Uji stabilitas fisik yang F. Pengujian stabilitas fisik nanoemulsi dapat dilakukan dengan pengujian Freeze-Thaw cycle. Uji ini dilakukan dengan menyimpan nanoemulsi pada suhu rendah, yakni minus 10 derajat Celcius, dan pada suhu ruangan 27 derajat Celcius dengan lama penyimpanan pada masing-masing suhu selama 24 jam dan dilakukan 4 siklus. Ini bertujuan untuk menginduksi ketidakstabilan karena kondisi penyimpanan yang ekstrim. Uji ini dilakukan untuk mengamati perubahan dalam stabilitas seperti pemisahan fase, yaitu fase inverse, agresi, creaming, maupun coalescence dari sediaan nanoemulsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Perkenalkan, nama saya Reda Khairullah, NIM 1701
011135. Pengujian stabilitas fisik nanoemulsi dapat dilakukan dengan Frizzi-Teuw-Sesely. A. Uji Frizzi-Teuw-Sesely. Pengujian stabilitas fisik nanoemulsi dapat dilakukan pada suhu rendah, yakni -1 derajat Celcius, dan pada suhu ruangan 27 derajat Celcius dengan lama penyimpanan pada masing-masing suhu selama 24 jam, dan dilakukan 4 siklus. Ini tujuannya untuk menginduksi ketidakstabilan karena kondisi penyimpanan yang ekstrim. Uji ini dilakukan untuk mengambil perubahan dalam stabilitas seperti pemisahan fase, inverse, agregase, creaming, maupun coelase dari sediaan nanoemulsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dari nanoemulsi. Yang pertama adalah stabil secara termodinamik, kinetik, mencegah flokulasi, agregasi, creaming, dan koalesensi. Selanjutnya, meningkatkan kelarutan dan biofabilitas obat lipofilik. Selanjutnya, keuntungannya adalah dapat dipakai dari berbagai rute, contohnya dari oral, topikal, parenteral, dan transdermal. Dapat menghantar obat hidrofilik dan lipofilik. Selanjutnya, keuntungannya adalah dapat menghantarkan peptida untuk hidrolisis enzimatik pada usus. Ukuran partikel nano dapat menyebabkan area permukaan membesar sehingga menyebabkan meningkatkan laju absorpsi dan menurunkan variabilitas sehingga meningkat biofilitas obat. Cocok untuk manusia dan hewan karena tidak merusak sel manusia atau hewan. Selanjutnya adalah melindungi obat dari hidrolisis dan oksidasi karena enkapsulasi dalam tetesan minyak, menyembunyikan rasa asli, meningkatkan permeasi obat melalui kulit. Selanjutnya, tegangan permukaan rendah dan area permukaan yang besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari kerugian nanoemulsi. Yang pertama, membutuhkan konsentrasi surfaktan dan konsurfaktan yang tinggi untuk stabilisasi. Selanjutnya adalah ketidakstabilan dapat disebabkan oleh Ostwald ripening. Proses yang mahal karena pengurangan ukuran partikel. Selanjutnya, stabilitas dipengaruhi suhu dan pH. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih.